Welcome back to El Arizi Channel. Oke, kali ini gue akan ngasih tahu kalian. Kemarin gue sudah bikin video terkait cara urus pajak tahunan sendiri. Ini videonya yang belum nonton. Terus yang kedua, cara urus SIM C yang hilang juga kita urus sendiri. Ini linknya juga, silahkan kalian tonton kalau belum nonton. Dan sekarang yang terbaru, gue juga penasaran gimana cara ngurus pajak kendaraan tahunan, pajak kendaraan per 5 tahunan atau ganti kaleng. Ya, ini seberapa rumit atau seberapa gampang atau ada triknya. Oke, jadi gue ada mobil disuruh sama orang untuk gantiin pajak 5 tahunnya langsung ke Samsat. Kebetulan registrasi kendaraan ini adalah di Jakarta Timur. Jadi gue datang ke Samsat yang ada di Kebonanas itu ya, yang arah Cawang lah kalau ini, kalau kalian tahu itu. Jadi penampakannya ya kayak gini lah. Ini gue ngambil dari Google, lupa foto gitu. Jadi kalian bawa mobil, masuk ke dalam, ambil karcis seperti biasa, terus kalian ke bagian belakang langsung. Di bagian belakang itu adalah cek fisik, ya. Nanti ada tulisannya cek fisik gitu. Nah kita mulai tuh antri gitu. Nanti ketika cek fisik kita udah bagian paling depan. Nanti si bapak-bapak teman-teman bapak polisinya akan bantuin kita untuk langsung ngegesek kendaraan kita. Biasa gesek rangka sama gesek mesin. Digesek sama dia. Nanti kalau sudah dikasih formulir langsung ditempelkan sama dia. Kalau sudah digesek kendaraannya, langsung cari parkiran deh ya, gitu. Gua kemarin agak susah cari parkiran, cuman untungnya kebantu sama teman-teman dari tim parkirannya ya, yang mengarahkan akan parkir di sebelah mana gitu. Oke, kalau udah dapat parkiran, langsung kita ke bagian gedung yang paling belakang atau sebelah kita cek fisik tadi. Kenapa? Karena di situ kita akan melakukan legalisir. Jadi dari hasil gesek rangka tadi, formnya sama STNK-nya kita serahkan ke loket. Nah loketnya yang ini nih, kita serahkan di loket situ. Nanti kalau sudah, kita akan menunggu di belakang untuk dipanggil. Kalau misalnya sudah selesai, kita pasti akan dipanggil dan nanti ada kayak apa ya, kayak bukti telah dilegalisir gitu lah ya. Nah singkat cerita, nggak lama, kurang lebih 5 menit legalisir udah selesai. Kemungkinan data kendaraan tersebut tuh ada dan bisa dilakukan ganti kaleng atau perpanjangan pajaknya sekalian. Nah kalau sudah dilegalisir, baru kita ke gedung utama. Kita jalan ke depan. Di gedung utama enak, di pintu masuk sudah ada kayak orang yang bantuin gitu ya, untuk mengarahkan kemana-kemananya. Kita diarahkan pertama untuk ngambil formulir. Ngambil formulir itu di meja informasi. Itu udah banyak juga dibantuin sama bapak-bapak polisi yang udah siap suruh ngambil formulirnya. Kalau udah, nanti kita tinggal isi aja data umum, data kendaraan, nama, alamat, jenis kendaraan dan segala macam. Isi aja pelengkap-pelengkapnya. Ada juga di tembok kok tata cara pengisiannya. Dan jangan lupa memasukkan nomor WA karena itu diwajibkan juga dari isian formulirnya itu. Tuh. Kalau sudah, langsung kita ke bagian sebelah kanan dari pintu masuk. Di situ ada 5 counter 1, counter 2, counter 3, counter 4, counter 5. Jadi gue jelasin, counter 1 adalah untuk kita melakukan registrasi. Kalau misalnya registrasi sudah selesai, nanti kita dapat nomor antrian. Baru kalau misalnya nomor antrian kita sudah dipanggil, langsung kita masuk ke counter nomor 2. Nah, counter nomor 2 itu ngasih rincian berapa yang akan kita bayar. Itu. Nah, counter 3 sama counter 4 itu kita bayar, dibantu sama dari Bank DKI. Itu bisa ibarat kata bisa bayarnya tunai atau bisa bayarnya debit. Tapi yang belum ada QRIS, sayang banget ya, harusnya QRIS sudah bisa juga ya di sana ya. Terus counter 4 adalah untuk pengesahan counter 5 ya kan, 3 dan 4 itu sama untuk pembayaran, dan counter 5 itu adalah pengesahan STNK-nya. Jadi STNK barunya kita udah langsung dapat gitu. Jadi langsung aja kita ke counter pertama untuk penyerahan registrasinya yang tadi sudah dari legalisir ya. Kita serahkan aja itu. Dokumen yang dibutuhkan adalah yang tadi sudah dilegalisir,
plus fotokopi KTP, STNK dan juga BPKB. Dan asli KTP itu wajib ada. BPKB sih gue bawa, cuman buat jaga-jaga, cuman kemarin ternyata nggak ditanyain sih untuk BPKB. Jadi cukup fotokopinya aja. Dan kalau kalian bukan atas nama si pemilik, kalian harus ada surat kuasa. Kecuali kalau itu pasangan suami istri gitu ya, itu diperbolehkan sih kemarin kalau gue coba itu. Nah terus selanjutnya adalah kalau sudah dikasih ke saya itu, nanti kita akan dapat nomor antrian. Nah nomor antrian ini yang kita tunggu untuk nanti dipanggil di loket 2. Gue kurang lebih nunggu nggak sampai 10 menit lah ya, baru dipanggil. Nah enaknya ini dipanggilnya segambreng, langsung per 10 nomor, per 10 nomor. Jadi misalnya dari nomor 1 sampai nomor 10 loket 2 gitu. Nomor 20, nomor 11 sampai nomor 20 gitu-gitu. Jadi enaknya begitu, nggak per satu-satu. Jadi sama teman-teman bawa polisi itu dipuling dulu lah ya kata. Nah, singkat cerita dipanggil juga, gue akhirnya sudah kelar, langsung ke loket pembayaran. Enaknya counter loket pembayaran ada 2 dari Bank DKI, jadi ada loket 3 dan loket 4. Biasanya ini orang berkerumun di loket 3, dia nggak kalau di loket 4 itu juga bisa pembayaran. Jadi gue kebetulan langsung dapat di loket 4 dan cuman ngantri 1 gitu. Karena kebetulan gue bawa tunai, jadi gue bayarnya tunai. Agak memperlambat ya, karena kita harus menyiapkan uangnya gitu. Ini juga tagihan kendaraan ini adalah 5 juta sekian. Jadi uang pecahan 100 ribuan ada 50 lembar lebih lah ibarat kata gitu. Jadi dihitung satu-satu. Untuk enaknya ada mesin hitung cepat di tellernya ya, kayak teller gitu ya. Jadi juga enak, cepet juga walaupun tunai dihitung sama tellernya. Kalau udah selesai, nanti tinggal tunggu di loket yang terakhir, ada loket berapa? 5 ya berarti ya. Nah di loket 5 ini nunggu kurang lebih sekitar ya 15 menit lah ada lah ya. Nah ketika loket 5 itu barulah keluar STNK asli kita gitu. Pajaknya juga sama STNK juga keluar. Jadi menurut gua cukup terstruktur, cukup rapi. Loketnya itu juga berdampingan untuk khusus mobil ya, R4 ya. Cuman kalau motor gua kurang paham, tapi pasti mirip-mirip lah karena memang terstruktur rapi gitu. Kalau sudah semua jalan, ketika sudah dipanggil untuk nomor ininya saya sudah dipanggil, kita langsung keluar. Nah di sebelah loket 5 langsung ada pintu keluar menuju ke nanti kita untuk mengambil platnya susu putih. Jadi ini keluar langsung tuh yang ada jeruji besi juga itu keluar di situ nanti. Nah kita ke ruang gedung yang untuk menunggu plat. Nah gedung itu nggak jauh dari kita pertama legalisir. Itu satu area di situ. Jadi kita ke belakang lagi. Nah di belakang, nah ini jangan sampai kita terkecoh. Kenapa? Karena pas kita udah tahu tempat untuk plat nomor, nanti kita akan lihat tulisannya. Terus kita jangan main langsung duduk aja, kita langsung ke pintu samping. Di pintu samping itu nanti ada loket kecil banget buat naruh kayak fotokopian STNK begitulah, tapi ada legalisasi, ada benang masih gitu lah kayak legalisir gitu ya. Nah itu ditaruh di situ untuk didaftarkan plat nomornya gitu. Nah kalau dari situ baru duduk. Tuh. Jadi jangan sampai kalian langsung duduk, karena bayangan gue karena sudah diregistrasi di gedung awal mungkin otomatis kali ya, ternyata enggak, itu datanya belum dilempar ke sana, tapi kita yang harus naruh di situ untuk dokumennya. Duduk, kira-kira nunggu nggak sampai juga 10 menit lah, langsung jadi. Nah, jadi ini yang very excited banget bagi gue. Jadi gila, plat nomornya langsung jadi gitu. Jadi gue mikir kadang-kadang belum lama juga kan kita juga ngambil motor baru gitu ya misalnya ya. Terus kok dikabarin sama dealer STNK duluan Pak udah jadi gitu. Plat nomornya nanti seminggu lagi. Padahal ternyata itu bisa ini ya, bisa sekalian jadi gitu. Cuman gue nggak tahu ya kalau beli motor baru itu kan registrasi baru ya, mungkin yang bikin lama atau apa gue nggak ngerti ya. Karena ini kan pajak 5 tahunan gitu loh. Jadi kalau pajak 5 tahunan plat langsung jadi gitu. Jadi belum nunggu kurang lebih nggak sampai 10 menit juga udah jadi.
dan memang langsung bisa gue pegang platnya karena mobil gede banget ya platnya ya. Ada beberapa bagian yang masih basah tapi nggak terlalu mengganggu lah ya, hanya butuh didiamin beberapa menit lagi itu udah kering banget. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya gue ngurus proses pajak 5 tahunan sekalian ganti plat atau ganti kaleng itu 1 jaman waktunya, nggak sampai 1 jam setengah atau 1 jam 15 menit, 1 jam 10 menitan lah gitu. Jadi salut buat bapak-bapak polisi, ternyata tanpa diurusin calo pun kita ngurus diri itu gampang, mudah dan cepat sih. Jadi nggak ngabisin waktu lama, nggak kayak mungkin dulu-dulu terkenal birokrasinya yang agak menjelimet ruwet sehingga banyak hadirnya calo-calo ya. Tapi sekarang kan sudah terstruktur dan gue nggak ngelihat, ini jujur banget nih, gue nggak ngelihat ada calo-calo yang nawarin ayo pak butuh cepat pak, 5 menit jadi kayak gitu, itu nggak ada tuh. Yang ada malah gue banyak dibantuin pak, kayak isian formulirnya ini aja pak, diisi, yang penting ini diisi gitu. Jadi malah banyak yang ngarahin juga tuh. Gue acungin jempol. Jadi lagi-lagi coba urus sendiri dokumen-dokumen kendaraan kita atau dokumen-dokumen yang lain, biar kita tahu berapa lamakah, berapa cepatkah prosesnya. Dan menurut gue worth it banget kalau misalnya cuma sejam kita ngurus udah jadi semuanya gitu. Jadi makasih bapak-bapak polisi, mungkin ini yang disebut apa ya, Polri presisi kali ya. Jadi pelayanannya juga mungkin diperbaiki jadi lebih mantap kali ya. Tapi gue gak tahu apa memang ini dari dulu apa memang sekarang ya, karena gue baru nyobain sekarang sih gitu untuk ngurus kendaraan. Karena dulu kendaraan motor gue minta bantuan teman, ya selalu begitu-gitulah. Dan sekarang ini gue baru mau nyobain untuk sendiri gitu. Jadi urus dokumen kalian sendiri. Kalau misalnya kalian ngerasa ada bayangan itu lama, bolak-balik tektok segala macam, itu enggak, gue jamin. Kenapa? Karena tadi gue bilang teratur dari gedung sini ke gedung sini, dan di gedung sini juga sudah rapi, udah ada arahnya, petunjuknya juga jelas gitu. Masih malu juga tinggal bertanya, kayak ada anak magang yang pakai apa sih selempangan begini, silahkan tanya saya gitu-gitu, itu juga ada kalau misalnya membingungkan. Jadi silakan kita budayakan untuk urus semua dokumennya segalanya sendiri. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Bye.